Saya rekam dulu, lupa. Oke, kembali ke ini paparan. Baik, jadi sikap dengan e-katalog nanti akan diintegrasikan, jadi lebih singkat. E-katalog prosesnya tidak perlu memasukkan, kalau dulu memasukkan dokumen penawaran, ya, verifikasi, kemudian rekomendasi pimpinan LKPP, baru tayang di e-katalog. Sekarang cukup daftar lalu tayang di e-katalog. Ini lebih singkat ya. Jadi kalau ada penyedia yang mau produk-produknya komoditas tayang di e-katalog, lebih singkat, lebih cepat. Kemudian juga kebijakan yang lain yang signifikan yaitu e-katalog lokal ya. Ini untuk pemerintah daerah yang tadinya 9 tahap dipangkas menjadi 2 tahap. Yang pertama cukup daftar lewat katalog elektronik dan tayang gitu ya. Nah, ini khususnya bagi produk-produk komoditas yang etalasenya sudah tersedia di e-purchasing atau e-katalog ya. Kalau yang etalasenya belum ada, berarti proses ini belum berlaku gitu ya. Kalau misalnya yang etalasenya sudah ada kan kendaraan dinas contohnya ya, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan yang lain terkait perkembangan katalog elektronik. Untuk saat ini data terbaru Oktober ada 19.000 ini ya penyedia mikro kecil, menengah itu ada 2.000, non UMKM 8.000, yang tidak dapat didefinisikan 200 sekian ya. Untuk capaian katalog nasional itu ada 800 ribuan, sektoral 180 ribuan, katalog lokal 300 ribuan ya. Yang kuning ini artinya produk lokal dengan tingkat komponen dalam negeri, yang hijau maksud saya, yang kuning ini produk lokal dengan non TKDN, yang abu-abu ini produk-produk impor non TKDN ya. Jadi di tahun 2022 ini masih cukup banyak impor ya. Nah, ini menjadi concern juga dari Pak Presiden begitu. Kemudian terkait toko daring per 2 Oktober sudah ada 700.000 sekian produk yang tayang di toko daring dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE yang bergabung 44 ya, dengan UMK 300.000 sekian, transaksinya mencapai hampir 900 miliar ya. Terkait produk dalam negeri ada beberapa hambatan ya, ada 5 produk dalam negeri ini masih terbatas yang memiliki sertifikasi, karena juga terbatasnya lembaga survei yang untuk melakukan verifikasi dan sertifikasi. Kemudian juga yang tampil di e-katalog masih terbatas juga produknya. Kemudian juga produk impor berlimpah ya di e-marketplace seperti Blibli, Lazada, Shopee. Kemudian produk dalam negeri itu relatif lebih mahal dibandingkan produk impor. Sudah lebih mahal juga kualitasnya terkadang di bawah produk impor ya. Tentu strateginya meningkatkan produk dalam negeri ya, memperbanyak lembaga survei, integrasi sistem P3DM ya, peningkatan produk dalam negeri, kemudian juga membatasi nanti produk-produk impor di e-katalog dan e-marketplace akan dibatasi, akan di freeze atau diturunkan dalam e-katalog gitu ya. Kemudian juga nanti preferensi harga akan diterapkan di perubahan kedua perpres, tidak hanya untuk konsumsi, tapi preferensi harga juga untuk barang dan jasa lainnya. Selain kerjasama riset untuk tentunya meningkatkan kualitas produk dalam negeri ya. Ini arahan Presiden tadi ada 5 poin penting ya, tadi sudah saya jelaskan. Yang terpenting adanya selain PDN dan UMKM tentu memastikan proses pengadaan yang kredibel begitu. Terkait kepala LKPP-nya baru Pak Hendardi, dia punya slogan top procurement ya, intinya kurang lebih mirip ya dengan prinsip-prinsip etika pengadaan, bagaimana membangun pengadaan yang terpercaya, terbuka, dan melibatkan UMK begitu ya. Kalau terpercaya itu maksudnya pengadaan itu dipercaya oleh masyarakat karena adanya kepastian hukum ya dalam berbagai bentuk regulasi, seperti revisi kedua Perpres ini, nanti Perpres 12 akan dilakukan revisi, nanti akan saya bocorkan poin-poin penting perubahannya ya di belakang nanti. Kemudian juga selain itu sedang diproses pembahasan ya, sosialisasi akademik gitu ya, naskah akademiknya sedang dibahas dalam rangka undang-undang pengadaan barang dan jasa. Jadi tingkat
hierarki legalitasnya untuk pengadaan di Indonesia akan ditingkatkan menjadi di level undang-undang ya. Akan dibahas di DPR, tentunya kalau undang-undang nanti ada sanksi pidana di sana ya, kemudian juga sanksi denda berupa denda dan lain sebagainya, ini sedang dibahas. Kemudian juga nanti ada tentunya turunannya ya, peraturan LKPP terkait juknis dari Perpres dan Undang-Undang PBJ. Terkait toko daring, nanti akan diintegrasikan dengan e-marketplace yang ada ya. Ini yang sebelah kiri bawah, contoh mitra toko daringnya. Sudah masuk antara lain seperti Grab ya, Blibli, Bineka, Indotrading, kemudian e-order, ini punya Provinsi DKI ya, dan masih banyak lagi. Kemudian juga terkait partisipasi UMK dan koperasi, ini juga tadi dipersingkat ya di e-katalog. Ini tadi sudah saya jelaskan. Untuk e-katalog sendiri per 10 Oktober itu sudah mencapai 18,3 triliun ya serapan produk dalam negerinya dengan total mencapai 57 triliun. Masih produk impor masih cukup tinggi ya, baik di level nasional maupun sektoral mencapai 19 triliun. Untuk UMK penyedia ada 19.000, ini masih sangat sedikit, transaksinya juga masih kecil, ini ke depan nanti akan ditingkatkan. Untuk RUP di 2022 mencapai 1.100 triliun, ini dibelanjakan lewat metode pengadaan e-tendering ya 400 triliun, kemudian pembelian secara elektronik 86 triliun, pengadaan langsung 123 triliun, penunjukan langsung 51 triliun, lain-lainnya 50 triliun ya. Ini penyedia mencapai hampir 800 triliun ya. Untuk swakelola setengahnya 400 triliun. Kemudian terkait peningkatan produk dalam negeri, ini tadi sudah dijelaskan ya. Bagaimana misalnya terkait industri pipa besi baja ya, nanti akan dibuat kolaborasi, industri dalam negeri akan ditumbuhkan ya. Nanti akan dibuat kewajiban alih teknologi dan ilmu pengetahuan begitu ya, wajib kolaborasi dengan penyedia nasional. Terkait konsolidasi ini juga kebijakan isu yang baru juga kemarin. Ini salah satu case study yang di tahun 2022 dari seluruh kementerian, lembaga, dan instansi non-kementerian atau lembaga pemerintah non-struktural, itu pengadaan laptop untuk dana alokasi khusus fisik pendidikan ya, itu dikonsolidasikan sehingga terjadi efisiensi mencapai hampir 950 miliar ya. Di mana harga di katalog kalau tidak dikonsolidasi itu 7.100.000 per laptop, tapi dengan konsolidasi dia turun menjadi 5,5 juta gitu. Kemudian untuk laptop administrasi perkantoran ya, PC itu juga mirip dengan laptop, ini dari 15 juta per unit menjadi 11 juta per unit. Efisiensinya mencapai 800 miliar. Karena kondisi global sedang tidak pasti ya, uncertain begitu dan volatile, maka sekarang mazhabnya bergeser ya dari dasar RPA tinggi ke lebih ke efisiensi gitu ya. Makanya banyak terjadi juga di kantor-kantor teman-teman ya, yang namanya refocusing, pemotongan anggaran karena terkait efisiensi anggaran ya. Dengan efisiensi ini nanti dana efisiensinya dialihkan. Salah satu yang prioritas untuk pembayaran hutang negara yang mencapai 900 triliun per tahun dengan bunganya sekitar 50%-nya, hampir 400 triliun bunganya saja. Terkait konsolidasi tahun depan, rencananya tidak hanya laptop, tapi juga internet, kemudian mesin pertanian, software, pupuk, bibit, kendaraan dinas ya. Jadi bagi teman-teman di UPT yang mau pengadaan motor, mobil dinas, tahun depan wajib lewat konsolidasi ya nasional. Nanti akan diinfokan lebih lanjut. Terkait materi revisi kedua Perpres 16, yaitu perubahan kedua ya. Perubahan pertama itu Perpres 1221, nanti ini sedang proses perubahan juga. Untuk bocorannya yang pertama,
diubah karena amanat Inpres tadi yang nomor 2 2022, bagaimana PDN, isu-isu PDN dan UMK ini lebih diperluas lagi nanti di perubahan keduanya. Kemudian juga ruang lingkupnya itu diperluas menjangkau BLU dan BLUD, kemudian juga APBD desa nanti juga harus melalui mekanisme perpres ya. Karena mengingat ada sekitar 70 hampir 80.000 desa ya, di mana Samisade ya 1 miliar satu desa itu dana yang tidak sedikit. Nanti dengan perubahan kedua ini juga wajib lewat perpres ya, karena banyak juga kepala desa yang tersangkut kasus-kasus dana desa yang penggunaannya tidak sesuai prosedur. Gitu. Kemudian juga nanti institusi lainnya ya itu akan diperluas, tidak hanya APBN APBD sampai institusi seperti komisi-komisi ya, itu juga akan lebih ditekankan. Kemudian juga terkait afirmasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, ini juga diperluas preferensi harga. Kalau di Perpres yang sekarang itu hanya untuk konstruksi dan barang. Nah, nanti yang di perubahan kedua dia untuk jasa konsultasi juga dan jasa lainnya juga begitu. Kemudian yang baru juga 40% ya TKDN plus bobot manfaat perusahaan itu nanti akan diatur lebih lanjut. Terkait katalog elektronik juga nanti akan diluaskan perannya sampai ke BLUD, kemudian perguruan tinggi negeri, badan hukum seperti ITB, ya, kemudian IPB, UI dan lain sebagainya. Bahkan juga diperluas sampai ke BUMDes ya, badan usaha milik desa. Entah itu berbentuk pasar ya, pusat oleh-oleh, itu juga nanti wajib memanfaatkan katalog elektronik sehingga nanti produk-produk UMK koperasi yang ada di desa-desa bisa tayang di katalog lokal ya di tiap-tiap pemerintah daerahnya. Kemudian terkait pembelian elektronik UMK koperasi nanti akan dipermudah untuk tayang di e-katalog. Untuk inovasi dalam revisi kedua nanti akan dimasukkan yang namanya performance based contract ya. Kontrak berdasarkan kinerja ya, kinerja. Jadi pembayarannya berdasarkan capaian kinerja, kemudian juga nanti ada inovasi kontrak yang kedua seperti supply by owner, misalnya untuk pekerjaan konstruksi gitu ya di Kementerian PUPR bangun gedung, nanti PUPR-nya bisa menyediakan misalnya semen gitu ya, baja, atau misalnya proyek-proyek jalan tol BPJT bisa mensuplai precast-nya dari waskita gitu ya, supply by owner. Kemudian repeat order itu diperluas juga, tidak hanya untuk ini ya kalau sebelumnya untuk barang, tapi juga sekarang untuk jasa lainnya dan jasa konsultasi serta konstruksi juga. Kemudian ada modifikasi kontrak turnkey ya, putar kunci. Kemudian e-purchasing nanti jasa konsultasi juga akan masuk ke e-purchasing ke e-katalog. Kalau sekarang kan belum ya. Kemudian kewajiban alih teknologi, preferensi harga itu nanti untuk jasa juga, dan aspek institusional atau kelembagaan dalam sustainable procurement gitu ya. Untuk peningkatan kualitas pekerjaan ada dua hal penting yang inovasi kontrak ya, kontrak SBO dan PBC. Ini dua item yang baru dalam revisi kedua nanti. Kemudian untuk PBC secara singkat itu nanti dia berbasis kinerja ya, yang capaiannya pada tingkat pelayanan tertentu. Dia bisa lamsam maupun gabungan lamsam dan harga satuan ya. Nanti ada bentuknya insentif maupun disinsentif dan dia ada namanya indikator kinerja ya, berdasarkan tingkat pelayanannya pada periode waktu tertentu dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk PBC juga tadi sudah saya singgung SLA ya, ada tingkat pelayanannya, dia berbasis output. Ini juga bahan yang akan dimasukkan di perubahan kedua. Terkait kontrak yang disuplai oleh pemilik pekerjaan, ini khususnya pada pekerjaan konstruksi tapi tidak terbatas saja pada itu ya. Ini harapannya dapat meningkatkan
produk dalam negeri dengan UMK ya, seperti produk-produk baja ya, karena sekarang kan kalah saing dengan baja-baja impor dari Cina yang lebih murah. Nah, nanti kalau misalnya konstruksi yang membutuhkan baja bisa disuplai oleh pemilik pekerjaannya ya, entah itu BUMN, misalnya Waskita Karya bangun LRT Sumsel, butuh baja, bisa disuplai langsung oleh pemilik pekerjaannya, subkon misalnya dengan Cilegon ya, baja Cilegon, itu yang mana sudah ber-SNI dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti penyediaannya untuk SBO ini bisa lewat e-katalog maupun kontrak payung. Gitu. Ini intinya untuk meningkatkan ya produk dalam negeri begitu. Kemudian untuk SBO sendiri tentunya ada tantangannya ya. Tantangannya salah satunya dia nanti supply chain manajemennya berbeda ya. Terkait material bahannya itu juga menjadi tantangan untuk mengelolanya. Kemudian juga manajemen risikonya itu nanti juga terkait keselamatan ya, penyampaian waktu barangnya itu nanti akan menjadi lebih ketat. Untuk PPK yang memakai kontrak SBO tentunya membutuhkan PPK yang memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis terkait pekerjaan tersebut ya, khususnya konstruksi. Terkait percepatan bisnis proses, repeat order, tadi sudah saya singgung di depan, nanti akan diperluas ya, sampai ke jasa lainnya dan jasa konsultasi. Kalau yang sekarang kan hanya jasa konsultasi ya di Perpres 12. Kemudian kontrak payung juga diperluas gitu ya, nanti untuk jasa konsultasi juga dan konstruksi juga. Kalau sebelumnya kan hanya barang ya, misalnya pengadaan kertas ya, volume dan waktu penyampaiannya tidak bisa ditentukan di awal. Nanti untuk konstruksi juga kontrak payung bisa begitu ya. Kemudian untuk pembelian elektronik ini pakai jasa konsultasi juga nanti akan masuk. Hal-hal yang baru juga nanti di perubahan kedua terkait repeat order ya, permintaan berulang, ini juga akan diterapkan untuk barang, yang konstruksi juga dan jasa lainnya begitu ya. Untuk barang dan jasa lainnya dia intinya tidak melebihi nilai kontrak sebelumnya dan juga spesifikasinya dia harus sama dengan paket sebelumnya. Jadi speknya dan HPS-nya minimal sama dengan paket sebelumnya. Itu bisa kita langsung permintaan berulang ya tanpa lewat tender. Kalau konstruksi juga mirip prinsipnya dua itu ya. HPS dan speknya juga sama dengan paket pekerjaan konstruksi sebelumnya. Kalau sama dua hal itu nanti bisa langsung ditunjuk, tidak lewat tender, sehingga proses pengadaannya lebih cepat. Kemudian terkait kontrak payung, ini akan diperluas juga di perubahan kedua ya, untuk konstruksi dan jasa konsultansi konstruksinya. Harapannya nanti efisiensi dapat meningkat terkait proses administrasi pengadaan ya. Kemudian juga dengan adanya kontrak payung ini jaminan ketersediaan barang material konstruksi akan lebih terjamin gitu ya. Ini minimal dia lebih dari 1 tahun anggaran, maksimal 3 tahun anggaran untuk kontrak payung konstruksi ya. Ini juga hal baru nanti di perubahan kedua. Hal baru yang lain terkait kontrak modifikasi putar kunci. Ini jadi dari awal sampai instalasi, perlengkapan dan segala macamnya itu sampai siap dioperasikan. Ini juga akan memudahkan pengguna barang dan jasa untuk memastikan ketersediaan barang dan jasanya gitu ya. Nanti jumlah harganya pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai gitu ya. Jadi tidak ada eskalasi perubahan harga atau price adjustment atau time adjustment. Terkait pembelian elektronik, jasa konsultasi nanti juga akan masuk e-katalog. Jadi nanti kalau mau pengadaan jasa konsultasi, kajian rekayasa manajemen lalu lintas ya, atau penyusunan kajian kemacetan ya, atau AMDAL lalin atau AMDAL pelabuhan, itu cukup kita pilih di katalog elektronik konsultan-konsultan yang sudah tayang di sana ya. Nanti sifatnya dia negosiasi harga wajib, juga ada semacam persaingan kecil gitu ya. Artinya mini kompetisi ini persaingan kecil semacam mirip tender tapi dengan peserta yang terbatas.
Ya, selain katalog, nanti juga lewat toko daring dia bisa ya, biasa konsultasi. Toko daring yang misalnya tidak menutup kemungkinan di loka pasar atau e-marketplace akan muncul konsultan-konsultan ya, baik persoalangan maupun badan usaha. Terkait industri dalam negeri dan keberlanjutan, preferensi harga tadi nanti ini juga akan diperluas ya, tidak hanya barang dan konsumsi, tapi juga konsultasi dan jasa lainnya. Artinya pengadaan nanti akan semakin kompetitif ya, lebih memiliki competitive advantages gitu ya. Kemudian terkait preferensi harga tadi sudah saya singgung ya, akan diperluas ini tadi sudah. Terkait kebijakan lainnya, pengadaan internasional itu nanti wajib alih teknologi bagi pengusaha nasional, kemudian juga untuk hasil-hasil penelitian dan industri kreatif itu juga akan lebih diprioritaskan ya terkait penerapan iptek. Jadi produk inovasi itu lebih akan diwajibkan atau semacam menjadi prioritas untuk dipilih dalam pengadaan barang dan jasa. Untuk pengadaan berkelanjutan, ini ditambahkan aspek kelembagaan ya, juga harus dinilai gitu, dilihat ataupun dievaluasi dalam pelaksanaan pengadaannya. Untuk SPC yang terbaru ini ada versi 4.5, ini yang terbaru, sedang proses instalasi ya di banyak LPSE, SPSE di KPBJ. Udah hampir 300-an yang install ya. Fitur terbarunya nanti di Apindo ini ya, alat pengaman dokumen itu versinya juga akan terbaru 51.4. Dia ada fitur produk dalam negeri ini sifatnya dinyatakan secara mandiri oleh penyedia ya. Nanti penyedia ngisi di sini produk barang dan jasa yang dia tawarkan berapa persen nih. Ini yang sebelah kiri ini model yang satu baris ya. Kalau ada lebih dari satu item, dia sebelah kanan modelnya seperti ini ya. Dia akan mengisi ya. Nah, misalnya dia nawarkan berapa nilainya gitu ya, total PDN berapa, dia penyedia isi di SPSE terbaru ya 4.5. Ini tampilan baru dalam e-kontrak, ditambahkan fitur produk dalam negeri dan UMK ya. Di sini kalau Anda lihat ini wajib diisi oleh penyedia ya. Nilai produk dalam negerinya berapa dan UMK-nya berapa. Ini hal baru nih di yang SPSE 4.5. Ini wajib diisi. Kemudian juga nanti PPK dalam e-kontrak untuk proses tender cepat juga dapat mengedit ini untuk proses tender seleksi tender cepat. Ini gambaran terkait informasi PDN dan UMK yang diinput oleh PPK ya dalam e-kontrak. Ini untuk pencatatan yang non tender. Ini contohnya nanti PPK nginput di sini yang non tender yang diinput di SPSE ya. PDN-nya berapa, UMK-nya berapa. Ini jenisnya kwitansi atau SPK atau SP. Ini e-kontrak ya. Kemudian untuk kewajiban pengadaan secara elektronik, tentu di Perpres 12 sudah diatur di pasal 6, pasal 7. Ini gambaran proses aplikasi SPC 4.5 ya. Di mana di SPC 4.5 juga akan dinilai ya, terkait tata kelola pengadaannya. Nanti dia akan menjadi bagian dari penilaian indeks kematangan UKBBJ dan tata kelola pengadaan di tiap kementerian lembaga ya. Nanti akan dipaksa lewat sistem di mana mulai tahun anggaran akhir tahun ini 2022 dan khususnya tahun depan PPK wajib melengkapi data e-kontrak maksimal 30 hari ya sejak tanda tangan kontrak berakhir. Ini untuk tender cepat nih. Ini nanti jika data e-kontraknya tidak diisi oleh PPK, PPK tidak bisa membuat paket baru. Jadi data e-kontrak harus diisi gitu. Ini gambaran arsitektur integrasi nanti akan diintegrasikan ya Bapak Ibu. Yang tengah ini sistem yang dibangun LKPP terkait pengadaan, ada sirup, ya, tendering, purchasing, Eswakelola ya. Eswakelola ini juga baru. Kemudian e-kontrak,
AMEL itu monitoring elektronik, dia nanti akan diintegrasikan sirup dengan penganggaran ya. Ada Sakti yang dikelola oleh Kementerian Keuangan ya. Ini teman-teman keuangan atau BMN. Kemudian pembayaran elektronik ya, penerima akhir ini masuk ke data hub integrasi ya, sistem EKPP dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi tiga ini akan diintegrasikan. SIPD ini dikelola oleh Kemendagri ya, sistem informasi pengadaan daerah. Kalau Kemendagri gambarannya seperti ini. Dia rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan perencanaan elektronik, ini penganggaran Pemda, masuk ke rencana kerja ya. Kalau di pusat namanya RKKL, masuk ke rencana pembelian aset, ini pengelolaan manajemen BMN. Nah, penatausahaan dia nanti diintegrasikan dengan e-kontrak. Ini khususnya bagi PPK-PPK yang di daerah ya, yang di Pemda-Pemda ini akan diintegrasikan. Terkait integrasi tentunya tujuannya mengintegrasikan Sakti, sistem pengawasan P3DN dan SIPD ya, KSPSE. Diharapkannya lebih efektif nanti dan efisien. Nah, nanti akan menjadi semacam kotak besar ya, ini gambarannya. Nanti akan dibuat dashboard monitoring PDN. Nanti bisa diketahui penyedianya, dia belanja berapa ya, menyerap anggaran berapa, swap-kelola berapa ya. Yang biru ini PDN, yang impor ini kuning ya. Nanti akan real time diketahui dengan pembaruan sistem ini ya. Kemudian ini gambaran terkait pengawasan PDN ya. Ini dari mulai perencanaan, berapa dia merencanakan sampai pelaksanaan dan pembayaran. Dia akan lebih real time ya, lebih mudah dikelola datanya. Karena ini terkait big data. Terkait di daerah misalnya gambarannya juga sama dengan pusat ya. Akan lebih cepat diketahui berapa belanja pemerintah yang menyerap produk dalam negeri dan berapa yang impor. Karena untuk saat ini masih belum, datanya belum real time ya, masih kesulitan akses data. Ya, ini juga menjadi kritik Pak Jokowi waktu itu ya, untuk mengurangi impor. Ini gambaran di daerah juga, misalnya di Dinas Cipta Karya ya. Dia pelaksanaannya berapa? Ini 16 Oktober. Nah, ini dapat diketahui gitu, real time. Nanti juga akan dibuat flipbook ya, semacam laporan kinerja kementerian lembaga. Ini terkait Monep. Ya, ini gambaran flipbook untuk pemerintah daerah ya. Nanti bisa diklik, diketahui data-data ini terkait monitoring nih, monitoring PBJ. Ini juga monitoring PBJ, gambarannya dashboard pemilihan. Jadi nanti diketahui kategori jumlah paketnya berapa ya, Pradipa, produk dalam negeri UMK-nya berapa, nilai pagunya berapa ya, RUP-nya berapa diketahui nanti. Jadi ini akan memaksa banyak pengelola pengadaan baik pusat maupun daerah lebih kerja keras lagi untuk input datanya. Untuk konsolidasi PBJ diharapkan meningkatkan fleksibilitas maupun kehandalan ya dalam pengadaan barang dan jasa, mengurangi biaya dan mengurangi panjangnya birokrasi begitu ya. Diharapkan nanti tercapainya nilai terbaik dari uang yang dibelanjakan oleh pemerintah. Untuk konsolidasi laptop tahun ini 1,8 triliun ini penghematannya. Tadi sudah saya gambarkan di depan. Ini tadi juga sudah ya gambaran konsolidasi laptop tahun ini nih. Yang dengan TKDN antara lain merek Xirex, kemudian Advan, Axio, Acer ini. Ini untuk PC ada Acer, Axio, dan Xirex. LKPP sudah memberikan surat edaran nomor 9 2022 tentang pembelian secara elektronik tentang laptop ya. Jadi Bapak Ibu yang sampai bulan November ini masih pengadaan laptop, tolong dipatuhi ya surat edaran ini. Untuk tahun depan tentunya konsolidasinya akan diperluas
Jadi yang mau pengadaan kendaraan dinas wajib lewat konsolidasi tahun depan. Terkait sinkronisasi, kodifikasi ini juga sedang proses ya, kebijakan yang baru. Ini sedang disinkronkan adalah sistem Kementerian Keuangan, Kemenperin terkait TKDN, kemudian Kemendagri SIPD, kemudian BMN juga. Nanti akan datanya terintegrasi ya, antara klasifikasi baku, komoditas Indonesia, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, itu disinkronkan ya, bukan diubah tapi disinkronkan, diharmonisasi agar proses programming maupun coding di komputer ini akan lebih mudah, lebih cepat, dan accessible. Ini contoh KBKI di SPC yang terbaru ya. Ini KBKI nanti Pokja maupun ini mengisi ya. Nah, search di sini kodenya berapa, kelompoknya apa, deskripsinya apa ya. Nah, ini gambaran KBKI-nya nanti dipilih ya, tinggal pilih. Ini wajib diisi. Kemudian ini juga gambaran KBKI, misalnya klasifikasi pertanian, divisinya apa, kelompoknya apa, keterangannya apa nih. KBKI-nya yang versi 2015. Perbedaan KBKI dengan KBLI, kalau KBLI dia memberikan informasi terkait badan usaha ya, coding dari badan usaha, misalnya terkait perizinan usaha ya, perizinan usaha, misalnya dia usaha percetakan, dia masuknya KBLI apa, badan usahanya yang nomor berapa. Kalau KBKI dia terkait produknya, komoditasnya ya, percetakan yang apa gitu. Dua-duanya produk BPS ya, ini wajib diinput di SPSE versi 4.5. Fitur pendukung lain, sikap yang terbaru versi 3.0, ini nanti pembuktian kualifikasi wajib ya pada semua metode pemilihan di sikap. Kemudian juga pelaku usaha dia wajib mengintegrasikan data penyediaannya ke sikap. Nah, nanti juga di sistem yang baru ada yang namanya blasting email, semacam broadcast gitu ya, ke calon penyedia, memberitahu ada paket-paket baru lewat, mendapatkan informasi lewat email gitu ya, lewat email. Nanti dia akan targeted ya di email oleh LPSC atau KBBJ. Nanti statusnya ini gambarnya delivered berapa ya yang tersampaikan, email itu yang dibaca berapa ya, dari yang dibaca, yang diklik berapa tautannya, yang mendaftar berapa, nanti akan diketahui. Ini konsep yang baru juga namanya blasting email ya, undangan menjadi penyedia. Diharapkan dengan sistem ini keterbukaan, transparansi, akuntabilitas akan meningkat ya, akan lebih banyak lagi penyedia-penyedia nasional, PDN, UMK yang ikut pengadaan barang dan jasa nasional. Untuk fitur-fitur baru di SPC yang terbaru ini, ada penambahan fitur cek validitas ya, seperti KSWP ya, kemudian kirim data kualifikasi, swakelola, seleksi gagal, dan seterusnya, reverse auction. Nah, ini gambarannya penyesuaian juga, nanti akan disesuaikan matrik dalam metode pengadaannya ya, di SPC yang terbaru. Untuk e-katalog, untuk PDN dan UMK, transaksinya 2022 mencapai 670 miliar ya. Ini gambaran saja data terbaru. Nanti ada yang namanya Skopi. Skopi itu platform digital ya untuk konsultasi, informasi, solusi pembiayaan investasi UMKM. Ini dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, Skopi ini nanti juga akan diintegrasikan ya dengan secara bertahap dengan sistem pengadaan di LKPP ya. Di Skopi ini bisa diketahui kredit usaha rakyat untuk UMK berapa, pembiayaannya, investasi,
kemudian pendanaan P2P ya, private to private, urun dana ya, crowdfunding, dan lain sebagainya. Kemudian ini Shopee di launching Agustus 2022 ini, jadi ini baru, nanti akan secara bertahap diintegrasikan ya dengan toko daring, marketplace, retail daring, dan seterusnya. Untuk penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, untuk pendaftarannya dia wajib memiliki NIB, nomor induk berusaha. Kemudian hal baru yang lainnya ada yang namanya TDPSE ya, tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik. Jadi penyedia-penyedia ini wajib memiliki TDPSE ya. Kemudian ada juga yang namanya SIUP MSE, surat izin usaha perdagangan melalui elektronik. Jadi nanti secara bertahap SIUP-SIUP yang konvensional akan dikonversi ke SIUP MSE namanya. Kemudian NPWP masih sama ya. Terkait fitur khusus pedagang mitra UMK juga nanti ada. Ini tahapan gambaran penetapan PPMSE, jadi pengumuman, daftar, verifikasi, ditetapkan, integrasi sistem dengan toko daring. Ini sampai saat ini ada 39 mitra toko daring yang sudah join ya, macam-macam, dari yang mulai backend, Blibli, Gojek, Grab, sampai startup yang baru juga seperti Pekan Surabaya ya, Toko Ladang, dan seterusnya, Baju Bodo. Ini nanti PPMSE, SIUP MSE gitu. Ini gambaran transaksi lewat toko daring. Yang di toko daring lewat Bela Pengadaan sudah mencapai hampir 500 miliar ya. Volume transaksinya mencapai 165.000 transaksi. Jadi belapengadaan.lkpp.go.id ini toko daring. Demikian gambaran kebijakan terbaru dari tadi, materi umum kebijakan pengadaan, perubahan, kemudian perubahan kedua Perpres 12/2021, 16 ya, kemudian juga optimasi sistem terbaru SPC 4.5, sampai ke tadi toko daring, e-marketplace, dan lain-lain. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan. Lebih lanjut kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yanuar atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu hadirin yang mempunyai pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan, boleh mengangkat tangan di kamera atau menggunakan fitur raise hand. Pada Bapak Ibu, kami persilahkan. Apa nih? Izin Pak Nuar. Silakan Pak Suroto. Izin Pak, tadi kan disampaikan Pak, permintaan berulang atau repeat order. Itu saya dengar tadi APS-nya minimal harus sama APS yang lalu. Kemudian tidak perlu tender, itu maksudnya gimana Pak? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana moderator, dijawab dulu atau gimana? Silakan Pak Yanuar, kalau mau dirangkum atau dijawab dahulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Nanti materinya saya bagi di kolom chat Zoom. Terkait repeat order, di perubahan kedua nanti, kalau yang Perpres yang perubahan pertama ya, 12/21 itu kan repeat order hanya untuk barang ya, barang. Nanti diperluas ke jasa konsultasi juga, jasa lainnya, konsumsi. Untuk barang dan jasa lainnya dia, dan konstruksi intinya sama tadi ya. Jadi tidak perlu tender, artinya misalnya Pak siapa tadi yang nanya ya? Pak Suroto, Pak. Misalnya Pak Suroto di kantor mau pengadaan apa misalnya yang di kantor ATK begitu ya, barang tahun-tahun lalu itu Pak Suroto pengadaan ATK biasanya 500 juta per tahun begitu ya. Nah,
Atau tahun ini misalnya 500 juta ATK di kantor Pak Suroto ya. Nah, tahun depan kan ada ATK lagi. Pak Suroto tidak perlu mentenderkan 500 juta ATK itu di 2023. Cukup lewat yang namanya metode pengadaan repeat order atau RO ya. Nah, syaratnya dua tadi, APS ATK tahun ini, untuk APS ATK tahun 2023 itu minimal nilainya sama dengan HPS tahun ini dan speknya juga sama dengan ATK tahun ini gitu. Jadi ada benchmarknya yaitu pengadaan ATK sebelumnya yaitu tahun 2022 ini gitu ya. Jadi nilai dan speknya itu harus sama gitu ya. Kalau misalnya speknya tidak sama, nggak bisa lewat repeat order gitu. Jadi harus lewat tender. Atau nilainya tahun 2023 jadi 1 miliar. Nah, di repeat order nggak bisa, karena tahun 2022 nilainya 500 juta. Dia lebih tinggi nggak bisa. Gitu. Paham nggak Pak Suroto? Pengadaan Siap, Pak. yang Siap, lainnya siap. juga sama Pak, begitu. perannya. Oke, Pak. Misalnya di distrik navigasi pengadaan rambu suar ya, atau pekerjaan konstruksi ya, renovasi menara suar. Tahun ini misalnya rehabilitasi menara suar, misalnya katakanlah 5 miliar ya di tahun 2022. Nanti tahun depan kan pasti ada tuh maintenance mensu. Dia nilainya harus sama dengan tahun ini, maintenance mensu tahun ini yaitu 5 miliar. Dan speknya juga harus sama gitu. Terkait maintenance-nya misalnya terkait lampu suarnya ya dan lain sebagainya lah, gensetnya. Jadi HPS dan speknya harus sama. Jadi untuk tahun depan nilainya di bawah 5 miliar maintenance mensu ya untuk konstruksi, Pak Suroto tidak perlu ditender ya, langsung repeat order aja. Repeat order di sistem SPSE 4.5. Nanti ada fiturnya tuh repeat order. Tinggal klik, diambil datanya dari sirup ya, tinggal pilih, kemudian pilih calon penyedia tahun lalu yang sudah terverifikasi di Sikap. Gitu Pak Suroto, paham ya? Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Selanjutnya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin Pak, Andika Pak dari Balai Perawatan. Siap, silakan Pak Andika. Izin Pak, terima kasih Pak Yanuar atas materi yang disampaikan. Ada tiga pertanyaan Pak, ada 3 poin Pak yang ingin saya tanyakan Pak. Yang barusan Pak terkait ATK itu kan dan lain-lain Pak ya, misalkan untuk kebutuhan 1 tahun seperti ATK, kemudian salah satu contoh lagi seperti daya tahan tubuh, hand sanitizer dan lain-lain lah untuk yang produk yang untuk penanganan COVID itu kan masih ada Pak. Nah itu apakah kalau misalkan lewat toko daring ataupun e-katalog Pak, kebutuhan untuk 1 tahun boleh atau tidak Pak? Misalkan dibelanjakan sekaligus, misalkan di awal tahun atau bulan kedua gitu Pak. Yang pertama itu Pak. Kemudian yang kedua Pak, kalau misalkan semuanya diarahkan lewat e-katalog Pak, misalkan kalau di tempat kami kan ada pekerjaan perawatan sarana di kereta api Pak ya, sarana perkeretaapian. Nah di situ kalau di sebelum-sebelumnya tuh kan memang secara dalam paket perawatannya itu di KAKRAB-nya itu termasuk jasa perawatan dan spare part habis pakainya. Jadi sudah di satu penyedia itu Pak. Itu bagaimana Pak? Apakah harus belanja spare part-nya sendiri atau seperti apa Pak? Kemudian yang terakhir memang kami coba-coba lihat di e-katalog Pak. Memang agak kesulitan Pak terkait produk spare part atau suku cadang yang di bidang perkeretaapian ini kan agak spesifik gitu Pak. Ya terkait TKDN-nya tuh seperti apa gitu Pak. Biasanya kan selama ini kan kami kerjasama dengan ATPM, memang ada sebagian besar yang sudah memang ready di dalam negeri.
Sementara ada sebagian suku cadang yang spesifik itu memang masih impor, Pak. Demikian Pak, mohon arahan. Terima kasih Pak. Silakan Bapak Yanuar untuk menjawab. Terima kasih. Tadi pertanyaan ada 3 ya. Yang pertama apa tadi? Tentang ATK ya? Apa Mas moderator? Izin Pak, yang pertama ada untuk kebutuhan untuk 1 tahun, kebutuhan ATK dan daya tahan tubuh itu apakah bisa dilaksanakan langsung dalam satu paket gitu Pak untuk 1 Ya, tahun? satu dulu saya jawab ya coba. ATK daya tahan tubuh, sanitizer apa bisa diadakan dalam 1 tahun? Bisa aja, bisa lewat konsolidasi ya, konsolidasi nanti di tender elektronik ya itu pengadaan barang bisa aja misalnya awal tahun Januari Februari bisa malah lebih efisien lebih efektif di konsolidasi ya ATK penanganan COVID ya jawabannya bisa kalau ditanya bisa lewat konsolidasi. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua itu jasa perawatan dan spare part. Itu kan terpisah Pak. Apakah spare part-nya bisa diadakan sendiri dari owner pekerjaannya gitu Pak? Spare part dan perawatan alat-alat berat di balai perawatan kereta api ya ada eskavator dan lain sebagainya itu gaya ya. Waktu itu tuh seingat saya sudah saya jelaskan ya waktu saya ke sana. Pak Andika kan materinya juga sudah saya bagikan ya, sudah saya jelaskan. Mungkin dibuka lagi rekaman dan lain sebagainya. Tapi intinya saya kembali ulang terkait misalnya perawatan dan suku cadang. Waktu itu kan rekomendasi saya dipisah ya, jadi 2 paket yang terpisah. Karena itu kan saya melihat volume dan nilainya ya, spesifikasi barangnya juga dengan fungsi sifat tertentu ya. Jadi kalau tidak digabungkan perawatan pemeliharaan dengan barangnya, dia akan menjadi tidak tepat begitu, tidak efisien begitu ya. Waktu itu rekomendasi saya kan akan dipisah ya, jadi 2 atau 3 paket yang terpisah begitu ya. Jadi pemeliharaannya sendiri, pemeliharaan gaya, kemudian eskavator, loader ya, dan suku cadangnya sendiri gitu dipisah. Itu jawaban yang kedua ya. Yang ketiga terkait apa tadi? Mohon izin Pak Andika, apakah bisa diulang pertanyaan yang ketiga tadi Pak? Ya, terima kasih Pak. Yang ketiga terkait apa ya Pak ya? Memang untuk di tempat kami kan untuk suku cadang kereta api ini kan memang ada yang spesifik Pak. Jadi ada yang memang sebagian besar sudah ada di dalam negeri Pak. Tapi yang sebagian kecil ini masih tetap impor Pak untuk sarana-sarana khususnya. Jadi itu sebenarnya kalau untuk kebijakan produk impor itu seperti apa Pak? Apakah masih bisa diperbolehkan atau seperti apa? Oke ya, yang ketiga ya impor spare part. Terkait impor, memang kebijakan yang terkini arahan Pak Jokowi kan agar diutamakan PDN dan UMK. Tapi ketika kasusnya adalah spare part, alat-alat berat yang dipakai di balai perawatan kereta api itu belum mampu disediakan oleh penyedia maupun perusahaan pasar dalam negeri, maka itu diizinkan untuk dilakukan impor ya, karena memang satu penyedianya tidak ada atau barang jasanya belum mampu diproduksi secara nasional atau katakanlah mampu diproduksi tetapi dalam sisi kuantitasnya maupun kualitasnya tidak bisa mencukupi kebutuhan pasar dalam negeri, itu juga bisa diimpor. Jadi 3 kasus tadi, 3 kriteria tadi ketika penyediaannya tidak ada, barang jasanya tidak ada atau barang jasanya ada tetapi belum sesuai dengan kualitas kuantitas yang dibutuhkan sesuai spek, itu boleh dilakukan impor ya. Mungkin juga produk-produk tersebut saya yakin saat ini juga belum
belum didaftarkan ataupun belum tayang di etalase e-purchasing ya, karena memang barangnya tidak ada, itu boleh diimpor. Misalnya tender elektronik, nanti dijelaskan di dokumen pemilihannya, spesifikasinya ini barangnya sudah dipastikan tidak ada di dalam negeri, maka dilakukan impor. Nah, nanti penyedia pemenangnya, pemenang si calon penyedia ini akan melakukan impor barang-barang tertentu, spare part tersebut gitu ya. Begitu, boleh impor jadi. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan lain, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih yang sudah bergabung ya. Ada Pak Steven, ada pertanyaan, Pak Erwin, Pak Lukman, Pak Tunjung, Pak Wagner, Pak Ridwan, Bu Asih ini, Pak Rustam, Pak Suroto tadi sudah ya, Pak Zulkarnain, Pak Ongki, Pak Herianto, Bu Betrik. Ada pertanyaan mungkin yang dari Disnap Kupang siapa ini ya? KSOP Batang ya. Jadi perubahan revisi Perpres yang kedua sedang dibahas ya, insya Allah ya akhir tahun inilah terbit ya. Undang-undang pengadaan juga sedang digodok. Ketika nanti berubah jadi undang-undang pengadaan, maka ininya lebih ketat, pengadaannya lebih ketat ya. Lebih ketat, kemudian juga pengawasannya lebih ketat, sanksinya lebih berat ya, karena diatur di undang-undang dia ada sanksi baik pidana maupun denda, itu pidana kurungan maupun denda. Ya kan kita masih ada waktu 15 menit ya sampai 14.30. Jika masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas, itu materinya sudah saya bagikan di kolom chat Zoom. Silakan Bapak Ibu unduh ya. Tidak ada? Kalau cukup jelas semua, sepertinya cukup nih, Mas Moderator. Ya Pak. Bila tidak ada pertanyaan kembali, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang hadir, mohon berkenan untuk menghidupkan kameranya. Silakan kita untuk kenang-kenangan nih. Di-on-kan kameranya sebentar. Hitungan ketiga ya. Ya, masih ada yang mau join. Ya, 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Rizky dari BKT dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Baik, Pak. sehat, sukses selalu. Terima kasih. Sampai ketemu di acara berikutnya. Amin, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan demikian berakhirlah sudah pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh Bapak Yanuar dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, bila ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Rizky. Silakan kalau yang mau leave room. Saya izin duluan ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih.